Halo, selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Ariwibowo dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Dalam menceritakan kembali, kita harus mengerti dulu unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik sendiri adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kemudian ada alur. Alur di sini adalah jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya tokoh dan penokohan, yaitu pelaku atau pemeran dalam cerita, dan penokohan sendiri yaitu karakter dari pemain atau pelaku di dalam suatu cerita. Kemudian ada latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Di sini latar juga dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada latar tempat, latar waktu, serta latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Kemudian amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Kita lanjut. Menceritakan kembali isi cerita fantasi. Di sini kita akan belajar ya, untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita harus mengenal tiga materi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus tahu tokoh dan penokohan. Kemudian kita mempelajari tentang apa itu latar. Selanjutnya kita akan menentukan urutan peristiwa dalam cerita fantasi. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh cerita sendiri itu ditampilkan pengarang dengan karakter atau watak. Nah, karakter atau watak itu dapat digambarkan pengarang dengan beberapa cara. Jadi, untuk mengetahui watak tokoh dalam sebuah cerita, pengarang itu menggunakan beberapa cara. Ada 6 cara di sini yang digunakan pengarang untuk menunjukkan watak tokoh. Yang pertama, tingkah laku. Yang kedua, tutur kata. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, dengan pikiran atau gagasan. Yang kelima, cerita tokoh lain. Dan yang keenam adalah cerita pengarang. Nah, di sini tokoh berdasarkan perilaku itu dibagi menjadi 3. Adanya tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berperilaku dan berwatak baik. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang berperilaku dan berwatak jahat. Di sini tokoh antagonis sebagai lawan dari tokoh protagonis. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh yang berperilaku sebagai penengah atau pendamai. Jadi di sini tokoh tritagonis ini tidak memihak protagonis maupun antagonis. Jadi sebagai pihak penengah. Ya,
atau pendamai. Selanjutnya, tokoh berdasarkan peranannya dalam cerita itu dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama, yaitu tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita. Kehidupannya paling banyak diceritakan di dalam cerita. Ya, di sini tokoh utama, tokoh yang sering diceritakan di dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh sampingan. Tokoh sampingan adalah tokoh pembantu sebagai pelengkap cerita. Ya, di sini hanya tokoh pembantu dari tokoh utama. Selanjutnya kita belajar tentang latar. Latar dibagi menjadi tiga. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu mengungkapkan di mana lokasi terjadinya sebuah cerita yang ditulis pengarang, ya. Jadi menunjukkan tempat dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, latar waktu. Latar waktu merupakan penggambaran kapan peristiwa dalam sebuah karya itu berlangsung, ya. Ini latar waktu, waktunya entah itu sore, malam, pagi, pukul waktu dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada latar suasana. Adalah kondisi batin tokoh atau perasaan tokoh, ya, individu dan fisik sekitar atau kondisi lingkungan yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Jadi perasaan tokoh itu ya bisa sedih, senang, tegang, menakutkan, mengharukan dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk melatih kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi, cobalah kalian baca, ya, kalian baca teks cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha di LKS halaman 55 sampai dengan 58 dan cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Silakan dibaca. Setelah membaca kedua cerita fantasi tersebut, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Baik, sekarang kita bahas, ya, kita bahas secara tuntas kedua cerita fantasi tersebut. Kita bahas dari cerita fantasi yang pertama, ya, yaitu Ruang Dimensi Alpha. Nah, ringkasan cerita Dimensi Alpha sendiri, Doni dan teman-temannya menyadari dan menemukan manusia purba di tempat mereka. Mereka kebingungan bagaimana caranya agar dapat mengembalikannya ke dimensi alpha. Kemudian Doni mengutak-atik komputer Lumianya dan menekan tombol run. Lalu muncullah gelombang biru dan terbuka pagar asteroid. Setelah itu Doni memasukinya dengan manusia purba tersebut. Doni mengembalikan manusia purba itu ke dimensi alpha dan waktu semakin menipis dan Doni terlempar kembali ke lab tempatnya semula. Alat-alatnya rusak, yang tinggal hanya komputer Lumianya. Doni meminta maaf kepada teman-temannya atas kerusakan itu. Teman-temannya tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting dia selamat. Doni kemudian melihat manusia purba tersebut di layar monitor tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. Nah, ringkasan cerita Berlian 3 Warna. Anika menemukan 3 kotak warna di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai 3 warna tersebut, maka akan mendapat petualangan yang indah dan ajaib. Anika bilang pada ibunya bahwa ia mempunyai sahabat yang menyukai warna itu, yang bernama Tamika dan Chika.
Mereka pun pergi ke kamar Anika yang serba biru seperti ada di langit. Mereka pun menyatukan 3 warna tersebut dan wow, mereka sampai di depan istana. Mereka masuk dan ada ratu yang tubuhnya dihiasi berlian dan minta tolong selamatkan anaknya yang bernama Candi karena memakai 3 kalung berlian sekaligus. Mereka bertiga langsung menolongnya dan memakai berlian tersebut sesuai dengan warna kesukaan mereka. Lalu Ibu Ratu pun sangat berterima kasih dan memberi tas yang berisi berlian yang sangat berat. Tetapi waktu mereka tinggal 15 menit lagi. Karena tas itu berat, Anika menyuruh tinggalkan saja tas itu. Lebih baik kita selamatkan nyawa kita. Dan boom, mereka terlempar ke atas kasurnya Anika. Kedua temannya marah, tetapi Anika bilang, untuk apa berlian itu jika riwayat kita tamat. Mereka pun berpelukan erat. Kemudian tokoh dan penokohan film Ruang Dimensi Alfa. Nama tokoh, watak tokoh beserta bukti teksnya. Doni wataknya pantang mengalah dan suka membantu. Buktinya, aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan insan purba itu. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun persoalan yang kuhadapin. Kemudian tokoh Erza memiliki sifat pemarah. Buktinya dalam teks yaitu kau harus membawa kembali. Erza berteriak kalang kabut. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Selanjutnya tokoh Andi. Andi memiliki sifat pemaaf. Buktinya dalam teks yaitu nggak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memeluk dengan akrab. Ya, ini tokoh dan penokohan cerita Ruang Dimensi Alfa. Kemudian tokoh dan penokohan cerita Berlian 3 warna. Tokoh Anika memiliki sifat suka membantu tanpa pamrih dan pemberani. Bukti dalam teksnya, saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya teman yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Sedangkan Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi duduk perkara. Kemudian tokoh ibu memiliki sifat yang bijaksana. Bukti dalam teksnya yaitu kata ibunya jika ada teman yang menyukai warna seperti kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus menerima berlian itu. Selanjutnya ada tokoh Tamika dan Cika yang memiliki sifat pemarah dan suka menuntut. Bukti dalam teksnya yaitu Cika dan Tamika memprotes bersamaan. Alasannya adalah mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Dengan cepat Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan ratu. Tapi mereka berdua tidak besar lengan berkuasa mengangkat tas besar itu. Gagal total petualangan kita, sebab kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Selanjutnya latar. Untuk latar cerita Ruang Dimensi Alfa, yang pertama latar tempatnya terjadinya peristiwa ada di laboratorium. Latar waktunya 15 tahun sebelum Masehi di Ruang Dimensi Alfa. Latar suasananya menegangkan. Kemudian latar dalam cerita Berlian 3 warna. Latar tempatnya di rumah Anika dan di kerajaan. Yang kedua, latar waktu Minggu pukul 6. Selanjutnya latar suasana mengharukan. Urutan peristiwa. Nah, di sini urutan peristiwa dalam cerita Ruang Dimensi Alfa. Yang pertama, Doni
terlempar dalam ruang dimensi alfa dan bertemu dengan insan purba yang berwujud manusia dengan wajah setengah simpanse. Selanjutnya, Doni menetapkan untuk mengembalikan ke habitatnya yang orisinil. Bila tidak, manusia purba itu akan mati dalam 12 jam. Padahal bila ia tidak berhasil mengembalikannya dalam 8 jam, Doni sendirilah yang akan mati. Urutan yang kedua, Doni mengutak-atik komputer Luminanya dengan cepat. Bertaruh dengan waktu, ia harus menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab. Urutan yang ketiga, hampir 8 jam berlalu dan insan purba itu tetap berada di tempatnya. Nyawa Doni menjadi taruhan. Urutan yang kelima, terjadinya goncangan ahli dan bunyi teriakan yang keras sekali. Doni tiba-tiba datang terlempar kembali ke laboratoriumnya. Urutan yang keenam, Doni dikelilingi oleh sahabatnya yang senang bahwa ia telah kembali. Ia berhasil menuntaskan masalahnya. Ia melihat di dalam komputernya bahwa insan purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Doni, sebab sudah diselamatkan. Kemudian urutan peristiwa dalam cerita berlian 3 warna. Urutan yang pertama, Anika menemukan berlian 3 warna di kamar ibunya. Urutan peristiwa yang kedua, Anika dan 2 temannya, Tamika dan Chika, mengalami petualangan imajinatif. Mereka terdampar pada gerbang sebuah kerajaan dan bertemu seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Urutan peristiwa yang ketiga, mereka menerima misi untuk menyelamatkan putri candi yang tertidur bertahun-tahun karena menggunakan 3 kalung berlian sekaligus. Urutan selanjutnya, mereka berhasil menyelamatkan putri candi dengan mengambil berlian sesuai warna mereka masing-masing. Urutan yang kelima, mereka menerima hadiah sebuah tas besar dari ratu, tapi mereka tidak kuat mengangkat tas itu, sementara mereka harus pergi dalam waktu 15 menit. Urutan yang ke-7, mereka menetapkan untuk pulang dan tidak mengambil tas besar itu. Dan urutan yang terakhir, mereka kembali ke dunia konkret meski tidak menerima tas besar itu. Mereka tetap bersyukur karena masih dapat diselamatkan dan saling akrab. Sekian video pembelajaran kali ini. Nantikan kembali video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen.